Shalom, shalom sahabat-sahabat Hers yang diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita berjumpa lagi di pagi hari ini, di hari baru, hari pemberian Tuhan yang penuh berkat, di usbu yang baru, dalam damai dan sejahtera. Puji Tuhan untuk kasih, anugerah, dan kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita semua sampai pada saat ini. Teristimewa nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kita sampai pada saat ini. Nah, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, juga untuk sahabat yang mungkin baru pertama kali melihat channel Hers Sumahoke, selamat bergabung dengan kami semua di saat ini. Di channel ini kita sama-sama akan membaca firman Tuhan dan setiap hari yang merupakan makanan rohani kita, dan kita sudah mulai dari kitab Kejadian sampai nanti berakhir pada kitab Wahyu. Nah, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, untuk mendasari pergumulan kita di hari ini, bahkan di usbu yang baru ini, sama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang merupakan makanan rohani bagi kita dari kitab Keluaran pasal 36 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Untuk itu mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru, hari pemberian Tuhan yang penuh berkat dalam kehidupan kami, untuk usbu baru, untuk kasih anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun persekutuan keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami sehingga kami selalu hidup pada jalan Tuhan. Dan di saat ini kami mohon Roh Kudus menuntun kami sehingga kami dapat mengerti firman yang akan kami baca. Kami percaya firman dan kami melakukan firman dalam kehidupan kami lewat tutur kata, pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan-perbuatan kami, untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Keluaran pasal 36 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19 yang berbunyi demikian. Pengangkatan Bezalel dan Aholiab. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Oholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima dari pada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap hari, dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus.
Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Membuat kemah suci. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dengan ada kerubnya buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi 1, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi 1. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas, dan disambunglah tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya. Tiap-tiap tenda yang 11 tenda itu sama ukurannya. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya tiap-tiap tenda. Yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu, sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita untuk hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom.